warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Anastasia dari kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan panjang Konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945, RIS, UUD 1950, balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya jadi Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang kita pakai sampai sekarang. Baiklah, yang pertama, Indonesia baru merdeka. Undang-Undang tahun 1945 pertama kali dipakai. Oke, jadi setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kita langsung punya konstitusi pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di masa ini, bentuk negaranya yaitu negara kesatuan. Pemerintahannya republik, sistemnya presidenal. Kabinet adalah presidenal juga. Undang-Undang Dasar tahun 1945 punya pembukaan 16 bab, 37 pasal, aturan peralihan, dan tambahan. Tapi konstitusi ini nggak lama karena dipakai Indonesia masuk ke masa baru. Tahun 1949 Indonesia jadi negara serikat atau konstitusi RIS. Karena hasil konferensi meja bundar, Indonesia berubah jadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kita pakai konstitusi RIS 1949. Ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, bentuk negara. Bentuk negaranya adalah federasi atau serikat. Yang kedua, pemerintahannya tetap republik. Ketiga, sistem kabinetnya parlementer. Tapi negara serikat ini cuma bertahan sebentar nih, karena gak sesuai sama cita-cita bangsa Indonesia. Akhirnya kita balik lagi ke negara kesatuan. Yang ketiga, tahun 1950 ganti lagi jadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Mulai tahun 1950 kita pakai UUD 1950. Bentuk negara balik lagi jadi NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sistem kabinetnya masih parlementer. Apa sih masalahnya? Jadi kabinet gampang banget jatuh, baru kerja sebentar udah ganti lagi, karena banyak partai politik dan mereka saling beda pendapat. Akhirnya jadi nggak stabil. Karena kondisi makin kacau, akhirnya Soekarno ngeluarin dekret tanggal 5 Juli 1959. Yang keempat, tahun 1959 sampai 1998 kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dekret, Indonesia balik pakai Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Tapi di masa ini, terutama saat Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 gak pernah diubah. Pemerintah lebih suka undang-undang darurat, katanya biar stabil. Tapi karena gak ada pembatasan kekuasaan yang jelas, akhirnya muncul banyak penyalahgunaan kekuasaan. Sampai akhirnya datanglah masa reformasi tahun 1998. Yang kelima, tahun 1999 sampai sekarang, era amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bagian paling penting nih. Setelah reformasi, masyarakat menuntut perubahan supaya pemerintah gak punya kekuasaan berlebihan. Akhirnya, dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Hasil amandemen pertama 1999 adalah mulai membatasi kekuasaan presiden dan menguatkan posisi DPR. Hasil amandemen yang kedua tahun 2000 yaitu 1. Mengatur otonomi daerah dan mengatur DPR, DPD, MPR lebih jelas. Hasil amandemen ketiga tahun 2001 adalah kedaulatan rakyat diperjelas, mengatur kewenangan MPR, Presiden, dan DPR. Dan ada bab pemilihan umum Kementerian Negara atau BPK. Hasil amandemen keempat tahun 2002, nama resminya jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Dewan Pertimbangan Agung dihapus, banyak aturan disempurnakan biar lebih demokratis,
Amandemen ini bikin Indonesia transparan, demokratis, dan kekuasaan pemerintahan jadi nggak seenaknya sendiri. Dan itulah perjalanan panjang konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945, RIS, UUDS 1950, balik lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, sampai akhirnya jadi undang-undang hasil amandemen yang kita pakai sekarang nih. Semoga video ini bikin kamu paham perjalanan hukumnya Indonesia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.